Mimpi menjadi seorang ibu bagi wanita pengidap PCOS mungkin tampak seperti perjalanan sulit. Namun, dengan beberapa tips yang tepat dan perubahan gaya hidup yang sehat, ada beberapa harapan bagi wanita penderita PCOS untuk mencapai kehamilan dengan cepat. Lalu sedini apa sih kita bisa mendeteksi PCOS tersebut? Dan bagaimana caranya agar bisa cepat hamil walaupun menderita PCOS? Nah, daripada Anda hanya menerka-nerka saja, yuk kita bahas di Terka. Tanya Dr. Mika. Hai sahabat Mika, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Boy Abidin, dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Mitra Keluarga Kelapa Gading. Sebelumnya, kita sudah buka kolom pertanyaan di Instagram Story @mitrakeluarga dan sudah terkumpul beberapa pertanyaan menarik mengenai PCOS yang akan saya jawab. Yuk kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama dari @melati_fm. Nah, pertanyaannya begini, gejala PCOS itu apa saja, Dok? Kemudian katanya dari hormon, tapi ada tanda-tanda muncul secara fisik juga. Oke, baik, Melati FM. Jadi PCOS itu gejalanya ada 3, ya. Pertama adalah gangguan menstruasi, kemudian adalah gangguan ovulasi, di mana nanti akan berdampak pada gangguan kesuburan, dan berikutnya adalah gangguan penampilan, di mana wanita tersebut tampilannya menjadi seperti laki-laki, ya, muka berminyak, berjerawat, kemudian rambutnya rontok. Jadi itu adalah gejala dari PCOS. 2 dari 3 gejala tadi kita tegakkan itu adalah PCOS. Nah, kalau dari hormon memang iya, PCOS itu adalah gangguan ketidakseimbangan hormonal. Jadi ada hormon yang tidak seimbang yang menyebabkan seorang dengan diagnosa PCOS itu akan terganggu tadi, mensnya terganggu, kesuburannya terganggu, dan juga penampilannya, wajahnya juga akan terganggu. Pertanyaan berikutnya dari @santisartika49. Nah, Santi Sartika ini bertanya, apakah tanda-tanda PCOS itu ternyata sudah ada dari remaja? Seperti apa sih tanda-tandanya? Ya, Santi Sartika. Jadi sebenarnya kalau PCOS ini tandanya bisa kapan saja, tapi biasanya terjadi pada wanita di usia reproduktif, ya. Jadi kalau sudah menstruasi sampai menjelang sebelum menopause itu bisa saja terjadi PCOS tadi. Nah, biasanya gejala itu diikuti atau disertai pada wanita yang berat badannya berlebih. Ya, jadi untuk Santi Sartika dan juga untuk para wanita lain yang memang punya kelebihan berat badan atau ada kenaikan berat badan yang cukup signifikan, biasanya akan terganggu keseimbangan hormonnya dan kemudian timbullah tanda-tanda PCOS tersebut. Jadi jaga berat badan Anda, jangan berlebihan ya. Hai sahabat Mika, jangan lupa subscribe channel ini ya untuk mendapatkan info lebih banyak tentang kesehatan organ reproduksi dan berbagai topik menarik lainnya. Daripada Anda hanya menerka-nerka, yuk kita bahas di Terka. Tanya Dr. Mika. Pertanyaan berikutnya dari @Kania Elisa. Kania Elisa bertanya, mitos atau fakta, Dok, kalau PCOS itu punya risiko untuk keguguran lebih tinggi? Ya, ini adalah fakta. Jadi PCOS memang punya risiko untuk terjadi keguguran lebih tinggi. Jadi kalau orang dengan PCOS itu sebelum terjadi kehamilan, untuk hamil aja nih susah. Ya, jadi memang ada risiko nih. Pertama, kalau dia bisa terjadi kehamilan, kadang-kadang kualitas sel telurnya, kualitas embrionya juga tidak bagus. Jadi betul, ini suatu fakta bahwa orang dengan PCOS memang punya risiko untuk terjadi keguguran lebih tinggi. Tapi ini bisa dikelola, bisa diatasi dengan baik dengan pemberian obat-obatan yang tepat. Jadi Anda jangan pesimis dulu ya. Meskipun punya risiko keguguran, tapi tetap ada harapan untuk bisa hamil. Pertanyaan menarik berikutnya ini dari @Lisa Sukma Pangaribuan. Lisa bertanya, saya mau promil tapi didiagnosis dengan PCOS. Ini harus mulai dari mana ya, Dok? Nah, Lisa dan juga para wanita yang didiagnosa PCOS. Kalau pertanyaannya mulai dari mana? Mulai dengan menjaga berat badan Anda. Turunkan berat badan Anda, turunkan lemak tubuh Anda. Begitu turun, maka kesuburan Anda akan baik, mens Anda akan teratur, kemudian tampilan Anda pun jadi lebih cantik. Terapkan pola hidup sehat, jaga berat badan, jaga makan, lakukan olahraga, tidur cukup. Harapannya Anda bisa segera hamil. Pertanyaan berikutnya ini menarik nih dari @dinenye. Ya, Dinenye bertanya, berapa lama sih PCOS bisa sembuh dan bisa hamil? Oke, kalau pertanyaannya bisa sembuh dan bisa hamil, jadi intinya memang perlu waktu ya untuk terjadinya keseimbangan hormonal. Jadi sebenarnya kalau makin cepat berat badan Anda ideal, maka PCOS ini akan bisa lebih cepat sembuh. Dan untuk bisa cepat hamil, di samping hormonnya bagus, tapi juga harus lihat nih kualitas sperma suami, kondisi rahim Anda baik atau tidak. Ya, jadi kalau ditanya berapa lama, ini sangat relatif, tidak sama untuk semua wanita. Semakin cepat dia turun berat badannya, semakin cepat dia dikelola PCOS-nya, maka harapannya bisa makin cepat untuk bisa hamil.
Sahabat Mika, kita sudah sampai di akhir video. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Mika tadi bisa terjawab ya. Jika sahabat Mika masih punya keluhan kesehatan dan berbagai pertanyaan tentang topik-topik lainnya, silakan tulis di kolom komentar atau Instagram story @mitrakeluarga. Nah, pertanyaan terpilih akan kita bahas di episode terka berikutnya. Terima kasih, salam sehat. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.